Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sofi Aulia Rahmania, Magister Pendidikan, selaku tutor dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Kartika Nurfadilah dengan nomor induk mahasiswa 0441966313 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai peranan media massa pada saat pandemi COVID-19. Baik, pertama-tama, sebelum membahas lebih jauh tentang peranan media massa saat pandemi COVID-19, alangkah baiknya saya menyampaikan apa itu COVID-19. Pengertian dari COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di kota Wuhan, Cina. Selain Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lainnya, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, Amerika Serikat, bahkan hingga Indonesia. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus COVID-19 bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan hingga sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru. Pada penghujung tahun 2020, beberapa laporan kasus menyebutkan bahwa virus COVID-19 telah bermutasi menjadi beberapa jenis atau varian baru, misalnya varian Delta. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Namun virus COVID-19 dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Sekarang kita beralih ke dilema industri pers di tengah pandemi COVID-19. Di tengah perang melawan pandemi COVID-19, peran industri pers seakan menjadi sentuhan manis untuk menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi keempat. Di tengah kepentingan sebagai wadah informasi, aspek finansial menjadi kerikil untuk melangkah. Padahal keberhasilan menanggulangi peperangan ditentukan oleh keberhasilan dalam menangani komunikasi. Namun di lapangan, sejumlah industri media sulit untuk fokus menjadi garda depan di sektor informasi. Industri ini justru mulai terseok, terhimpit oleh masalah ekonomi. Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja atau PHK pun menjadi gelombang selanjutnya yang menghantam industri media. Sebagai contoh bahwa beberapa belahan dunia, kejadian saat ini hampir serupa. Salah satunya di Amerika Serikat, di mana media mainstream besar yang mengajukan permintaan ke pemerintah untuk membantu menghidupkan pers kembali. COVID-19 mengakibatkan disrupsi di segala bidang, tidak terkecuali jurnalisme dan industri media lainnya. Di saat yang sama, publik memerlukan good job journalism lebih dari sebelumnya. Di tengah distorsi dan tidak transparannya informasi mengenai pandemi, tantangan pertama adalah mobilitas dan juga keselamatan. Landscape ruang media berubah drastis. Di awal pecahnya wabah, jurnalis dan redaksi beralih melakukan reportase jarak jauh. Ketika investigasi lapangan diperlukan, para jurnalis menghadapi resiko penularan COVID-19, terutama saat melakukan pelaporan dari rumah sakit maupun pada di zona merah. Tantangan kedua, degungan dan kebisingan di ruang siber. Berita pandemi yang objektif kerap tidak tersampaikan ke publik, yang pandangannya dikaburkan oleh hoax dan juga cuitan pengguna media sosial dari berbagai arah dan juga perspektif. Dalam kasus tertentu, bahkan produk jurnalisme atau foto investigatif yang baik boleh jadi dipelintir untuk mempromosikan pihak tertentu. Tantangan ketiga terkait dengan data dan juga informasi. Tantangan keempat ada pada kelangsungan industri media. COVID-19 berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Konsekuensinya, aktivitas periklanan menurun. Iklan menjadi sumber pemasukan dengan porsi besar bagi industri media. Untuk menyesuaikan keadaan tersebut, beberapa media elektronik dan cetak merampingkan jumlah wartawan. Akan tetapi, tidak bisa dimungkiri
Kita beralih ke peranan dari media massa. Memang tidak jarang masyarakat menjadi panik setelah menonton berita. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, media memiliki andil dan peran yang cukup besar di tengah pandemi ini. Kira-kira apa saja peran media? Yang pertama, memberikan kabar terkini mengenai virus COVID-19. Meskipun banyak orang yang pada akhirnya bosan dan menghindari berita seputar virus COVID-19, pada dasarnya berita-berita terkait virus ini cukup penting untuk diketahui. Kita tidak perlu khawatir karena media bukannya ingin menakut-nakuti dengan berbagai hal yang dikabarkan. Namun kita hanya perlu waspada. Misalnya ketika media massa mengabarkan peningkatan jumlah pasien yang cukup signifikan di daerah Jakarta, maka orang-orang dari kota lain yang hendak mengunjungi ibu kota dapat mengurangi niatnya sementara waktu. Demikian, pada saat warga Jakarta juga harus lebih berhati-hati dan melakukan berbagai protokol kesehatan yang diwajibkan dan dengan lebih baik. Meskipun banyak orang yang akhirnya bosan dan menghindari berita seputar virus COVID-19, pada dasarnya berita-berita terkait virus ini cukup penting untuk diketahui. Kita tidak perlu khawatir, namun kita hanya perlu untuk waspada. Misalnya, ketika media massa mengabarkan peningkatan jumlah pasien yang cukup signifikan di daerah Jakarta, maka orang-orang di daerah kota lain yang hendak mengunjungi ibu kota dapat mengurungkan niatnya sementara waktu. Demikian pula warga Jakarta untuk lebih bisa hati-hati dengan melakukan berbagai protokol kesehatan yang diwajibkan dengan lebih baik lagi. Yang kedua, memberikan informasi tentang protokol kesehatan yang wajib diterapkan. Tidak bisa dipungkiri berita mengenai COVID-19 cukup simpang siur di awal. Hal ini sebenarnya wajar. Seperti yang sudah diketahui, COVID-19 merupakan jenis yang baru dan belum pernah diketahui sebelumnya. Butuh penelitian panjang untuk mengetahui lebih jelas apa yang perlu dilakukan. Keberadaan media massa cukup membantu untuk menginformasikan hal-hal yang perlu dan tidak perlu diterapkan. Masyarakat tidak perlu bingung jika beberapa di antaranya akan ada perubahan. Tentunya, kita hanya perlu menunggu kabar terbaru serta menunggu konfirmasi dari pihak-pihak terkait apakah berita yang diinformasikan benar atau tidaknya. Ketiga, menangkal penyebaran hoax. Di era sosial media seperti sekarang ini, banyak informasi yang tidak benar ataupun mungkin tidak lazim. Hal ini karena seseorang mempercayai apa yang ia baca secara acak kemudian menyebarkannya langsung melalui media sosial. Sejak pandemi COVID-19 berlangsung, banyak berita-berita hoax makin banyak bermunculan. Hal ini cukup mempengaruhi pola pikir masyarakat yang menerimanya secara mentah-mentah. Sehingga keberadaan media massa diharapkan menjadi penengah dan penyayang berita-berita palsu tersebut serta berperan untuk mengabarkan situasi yang sebenarnya. Tentunya akan ada pihak-pihak yang menganggap apa yang dikabarkan media massa tidaklah benar. Tetapi setidaknya tidak semua orang berpendapat demikian. Selain itu, tetap diperlukan kebijaksanaan dalam membaca ataupun mendengar berita termasuk dari media massa untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Baik, demikian tadi materi yang sudah saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas dengan nyaman, aman, dan tenang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.